viral, ternyata beginilah fungsi dari garam yang dicampur dengan air. Pria ini bagikan fungsinya. Ini garam biasa, baik garam halus ataupun yang kasar, tidak masalah. Kita masukkan ke dalam wadah. Kak, itu fungsinya untuk apa? Fungsinya, anggap wajan ini sebagai ember ya, yang besar. Garam ini taksiran 2-3 sendok kecil. Seperti ini. Ada namanya penyakit ain. Penyakit ain ini tidak nampak di mata, tapi melalui perasaan kita bisa tahu bahwasanya orang ini terkena penyakit ain. Malas berlebihan ini banyak kategorinya. Malas bekerja, malas beribadah. Alternatif satu-satunya kita meruqyah dengan cara seperti ini. Air yang bersih untuk dimandikan. Air yang bersih ini kita bacakan ayat ruqyah. Al-Fatihah 1 kali, hembuskan nafas. Ayat kursi 1 kali, hembuskan nafas. Al-Ikhlas 1 kali, hembuskan nafas. Al-Falak 1 kali, hembuskan nafas. Dan Qul a'udzu birabbin nas 1 kali, hembuskan nafas. Ini dibuat mandi. Siapapun yang terkena penyakit ain, tidak hanya itu, banyak sekali fungsinya yang bisa kita terapkan. Dan penerapannya tidak harus berkali-kali, cukup 1 kali saja. Termasuk kalau kita punya anak bayi yang rewel, dikit-dikit nangis, pada saat dia tertidur di atas ayunan tiba-tiba teriak, ganggu oleh jin, oleh makhluk halus, dicubit atau apapun itu yang tampak di mata kita sebagai orang dewasa. Kasat mata namanya makhluk halus kan. Beginilah caranya. Ini dimandikan juga oleh bayinya dan juga ibunya sebagai tameng pelindung untuk bayi agar tidak diganggu oleh jin di masa bayi tadi. Kak, ada bayi yang nangis biasanya tengah malam, berkepanjangan. Itu dikaitkan dengan ari-ari yang orang baru melahirkan itu yang dikubur harus pakai lampu. Atau pakai nanas. Pakai nanas? Iya. Nanas yang bagaimana? Itu yang pakai nanas itu untuk ibu yang melahirkan. Jadi sebelum dia mau lahiran, nanas itu ditaruh di bawah kolong, di tempat kasur dia berbaring, agar tidak diganggu oleh jin. Paham. Terus? Untuk ari-ari setelah melahirkan itu kan dikubur. Betul. Lalu harus dikasih lampu. Lampu? Iya, agar tidak rewel. Terus? Dan juga orang tua yang mengubur itu tidak boleh menoleh ke belakang. Kenapa? Bisa menyebabkan juling. Juling? Ya. Selain itu ada lagi? Itu aja dulu yang saya tahu. Jadi seperti ini Adek, dalam kehidupan kita itu harus ada dasar hukumnya, harus ada penjelasannya sesuai kita syariat kan. Mohon maaf siapapun yang membenarkan atau menyalahkan hal ini, kita itu bebas berpendapat sesuai dengan keyakinan masing-masing. Mohon maaf. Untuk tadi nanas yang digantung di bawah kolong rumah ya, atau juga bisa menggunakan batang jeruk yang ada durinya. Itu sama saja. Hal tersebut sebenarnya hanya tahayul bagi saya. Entah teman-teman yang pro dan kontra itu silahkan ya. Muslim yang beriman, baiknya ya kita menggunakan tameng ruqyah tadi, ayat-ayat Al-Quran, misalkan ayat kursi, Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falak, dan juga Al-Ikhlas tadi. Jadi lebih baiknya pada saat ibu-ibu ini yang mau melahirkan ada ayatnya yang bisa kita terapkan doanya sebelum melahirkan agar mempermudah proses persalinan tadi. Adapun ari-ari dilampui dan sejenisnya, mohon maaf, ada juga yang dikubur lalu kemudian pasang terpal dan ditaburi bunga-bunga. Saya tidak mengatakan itu salah, tetapi bagi saya hal tersebut hanyalah tambahan yang tidak ada dasar hukumnya, dan menurut saya itu bid'ah ya. Bid'ah itu mengada-adakan sesuatu yang tidak ada dasar hukumnya. Ini memang tidak ada penjelasan bahwasanya garam dan air ini bisa kita gunakan sebagai tameng dari makhluk jin halus tadi, dari ayat-ayat Al-Quran yang kita bisa ambil berkahnya melalui perantara air yang ditiupkan diminum, perantara air yang ditiupkan dibuat mandi.
Allahu a'lam bishawab. Innamal a'malu binniyat. Segala perbuatan kita itu hanya dengan niat kita. Kalau kita minta kepada Allah dengan perantara apapun, insya Allah selama itu halal dan berkah, maka saya mengatakan itu insya Allah bisa. Dan penjelasan Al-Quran dan Al-Hadis ini tidak ada yang menjelaskan secara detail. Ada yang menggunakan pohon bidara untuk mengusir jin dan ini. Dan itu ada hadisnya, dan pohon bidara ini memang bagus. Termasuk itulah salah satu sebagai perantara antara air dan garam ini. Ada lagi yang Dek Ros tanyakan? Tidak ada. Tidak ada. Mohon maaf kiranya jika saya ada salah kata, perilaku yang kurang sopan, mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga ini bermanfaat dan insya Allah ini akan menjadi tameng buat keluarga kita atau siapapun jika kita membagikan ilmu yang barokah. Dan Wah, semoga bermanfaat ya guys. Bagaimana nih menurut kalian?